Hai, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan bahas buku bestseller berjudul 45 Cara Kaya ala Jack Ma yang ditulis oleh Astrid Savitri dan diterbitkan oleh penerbit Genesis Learning. Sebelum membahas buku ini, mungkin bagi teman-teman di sini yang kurang interest dengan dunia bisnis, maka akan nggak begitu aware membaca buku ini. Tapi setelah membaca profil Jack Ma, kemudian belajar dari leadership beliau, bisa jadi kita akan lebih interest untuk menjadi entrepreneur maybe, atau manajemen tim yang dikupas di buku ini. Di buku 45 Cara Kaya ala Jack Ma ini terdapat banyak quotes-quotes yang benar-benar sangat inspiring teman-teman, yang bikin kita lebih semangat untuk meraih impian dan membantu banyak orang di luar sana. Seperti, apabila kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita bisa tahu ada peluang? Kak peduli betapa sulitnya perjalanan hidup, kita harus selalu memiliki mimpi. Hal itu akan membuat kita terus termotivasi dan akan menyelamatkan kita dari keinginan untuk menyerah. Kita tak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan bisa bermakna bagi masyarakat. Jika kita tidak menyerah, kita masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Itu tadi teman-teman, quotes-quotes beliau yang perlu kita notice dan bisa banget ya dijadikan semangat untuk kita dalam menjalani hidup. Di buku ini dijelaskan rahasia terbesar kenapa e-commerce Alibaba yang dibangun Jack Ma bisa menantang e-commerce Amazon.com dan Wall Street. Ternyata Jack Ma belajar dari 1001 kesalahan beliau, di mana kesalahannya adalah seharusnya dia lebih banyak belajar more and more saat di usia muda dan mempercayakan tim yang merupakan aset perusahaannya untuk menduduki jabatan penting. Setelah belajar dari 1001 kesalahan, maka lahirlah seorang Jack Ma yang sangat-sangat inspiring, di mana beliau sebagai seorang founder perusahaan, tapi juga sebagai guru, bahkan ayah bagi tim dan semua karyawannya. Jack Ma dan tim juga selalu menikmati hidup, tapi serius dalam berbisnis. Jika ingin maju dan bertahan hingga 102 tahun, maka bangunlah mimpimu bersama-sama. Satukan visi misi bersama tim. Kalau seorang Jack Ma hadir dalam e-commerce Alibabanya untuk membuka ribuan lapangan pekerjaan dan memudahkan UKM-UKM kecil di negaranya yang kesulitan untuk menjual produk mereka ke luar negeri. Meskipun bertahun-tahun ia harus mengalami jatuh bangun, dengan 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang penting pembeli bisa satisfied dengan servis yang ditawarkan Jack Ma. Bahkan dulu Jack Ma mendapat tudingan bahwa ingin membunuh usaha-usaha konvensional dengan e-commerce-nya. Sangat banyak ya teman-teman ujian yang diterima Jack Ma. Dan ujian itu sejak beliau kecil, karena Jack Ma tidak memiliki privilege. Dia pagi-pagi berjuang mengayuh sepeda berkilau-kilau hanya untuk melatih skill bahasa Inggris dengan mengajak turis asing berbicara atau menjadi guide kecil tanpa dibayar. Dan beliau harus mengalami penolakan di kampus-kampus bergengsi yang akhirnya ia masuk ke universitas yang kurang terakreditasi. Padahal kita tahu sendiri bahwa Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok dengan total kekayaan mencapai hampir 30 miliar. Terlebih lagi, beliau menggunakan metode yang berbeda, bahkan terbilang gila. Oke teman-teman, Jack Ma membocorkan rahasia ke kita bagaimana caranya Jack Ma menjadi salah satu orang tersukses di Asia dan dikenal seluruh dunia. Yang pertama, semua dimulai dari sebuah impian. Tak peduli betapa sulitnya langkah kita harus selalu memiliki impian terbesar kita. Hal inilah akan membuat kita termotivasi dan menyelamatkan kita dari keinginan untuk menyerah. Yang kedua, selalu ada peluang di setiap pintu. Jack Ma mengingatkan bahwa tidak pernah ada peluang yang terlalu kecil, mudah, atau terlalu rendah. Ketika pintu terbuka, ambillah kesempatan itu. Ketiga, pahami arah tujuan. Sebelum berusia 20 tahun, jadilah murid yang baik. Sebelum berusia 30 tahun, milikilah mentor atau panutan.
Antara usia 30 hingga 40 tahun, pikirkan masak-masak. Antara usia 40 hingga 50 tahun, lakukan yang paling Anda sukai. Antara usia 50 hingga 60 tahun, bekerjalah untuk orang-orang yang lebih muda. Dan di atas usia 60 tahun, habiskan waktu untuk diri sendiri. 4. Lakukan saat ini juga. Jack Ma adalah orang yang segera bertindak begitu ia melihat peluang. Yang kelima, lampaui kondisi sekarang. Menurut Jack Ma, seseorang bisa disebut gagal ketika ia memenuhi 4 hal berikut. Pertama, rabun terhadap peluang. Yang kedua, meremehkan peluang. Yang ketiga, kurang pemahaman. Dan terakhir, gagal bertindak cepat. 6. Fokuskan ambisi. Tugas kita sebagai seorang visioner adalah menjadi fokus pada ambisi kita. Fokus pada tujuan kita dan bekerja keras mencapainya. Jangan pernah melepaskan ambisi tersebut. Ketujuh, tekun dan berani. Hal yang sangat penting yang harus kita miliki adalah ketekunan dan keberanian. Tanpa kedua hal itu, kita tidak akan pernah bisa mencapai potensi sejati kita. Di mana suatu hari nanti, hal tersebut bahkan bisa mengubah dunia. Yang kedelapan, satukan tim dalam satu misi. Jack Ma mengatakan bahwa 30% orang yang bekerja dengannya tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, ia mengubah pendekatan. Alih-alih mempersatukan mereka di bawah visinya, ia mempersatukan mereka di bawah gagasan, misi, dan sasaran bersama. Ke-10, buat diri tergantikan. Sebenarnya, Jack telah memulai perencanaan pensiunnya 10 tahun sebelumnya. Hal pertama yang harus disiapkan saat ingin pensiun dan sangat krusial adalah suksesi. Jack berdiskusi dengan para pemimpin muda yang bergabung dengan Alibaba selama beberapa bulan. Prinsipnya, jika ia bisa menemukan 3 orang yang dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada dirinya, maka tugasnya selesai. Dan terakhir, bekerja dengan yang lebih kompeten. Pekerjakan mereka yang memiliki keahlian teknis lebih baik daripada yang kita miliki. Jika seorang atasan memiliki keahlian teknis yang lebih baik daripada karyawannya, itu artinya mereka mempekerjakan orang yang salah. Karyawan kita seharusnya sangat ahli dalam bidang teknis. Itu tadi ya teman-teman, step by step yang ditempuh Crazy Rich Jack Ma. Adapun kualitas bukunya, menurut saya pribadi, biasa saja. Tapi, ini salah satu buku pengembangan diri yang ringan dengan gaya yang tidak begitu kaku dan kualitas kertas yang tidak tipis dan juga tidak tebal. Di buku cetakan ketiga ini, saya menemukan ada 3 tipe. Kemudian, blurb atau belakang bukunya menurut saya pribadi kurang menarik dan desain sampul biasa saja. Tapi, buku ini lumayan banyak menampilkan gambar ilustrasi, jadi bikin mata kita nyaman. Dan yang bikin saya tertarik untuk membaca buku ini adalah quotes-quotes di bagian akhir. Sangat inspiring. Ini adalah opini pribadi ya teman-teman. Teman-teman juga tentunya punya pendapat masing-masing. Jika kalian suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe dan like ya, biar saya makin semangat buat sharing buku-buku recommended yang jangan sampai kalian kelewatan. Terima kasih teman-teman, salam literasi.